Hai, Assalamualaikum. Hayeview is back. Kali ini Hayeview akan membahas alur cerita film Lost in Arctic. Film ini menceritakan tentang seorang pria paruh baya yang terdampar di padang salju Arktik. Dia berusaha bertahan hidup di sana dan berharap ada pesawat yang bisa menolongnya untuk keluar dari sana. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cek recap filmnya. Film ini diawali dengan seorang pria paruh baya yang sedang mengeruk salju di Arktik. Ternyata pria tersebut sedang membuat tulisan SOS yang besar sebagai tanda dia sedang sangat membutuhkan pertolongan. Terlihat juga di sana ada pesawat pengangkut barang yang sudah rusak. Nampaknya pria tersebut adalah orang yang telah mengalami jatuhnya pesawat, namun untungnya dia berhasil selamat. Pria tersebut nampaknya sudah lama terdampar di padang salju Arktik dan bertahan hidup dengan perlengkapan yang seadanya. Dia bertahan hidup dengan memakan ikan yang ia pancing sendiri. Lalu ikan-ikan yang lain yang ia dapatkan disimpan di sebuah kotak sebagai persediaan. Namun walaupun persediaan ikannya cukup, dia memakan ikan tersebut mentah-mentah karena tidak adanya api. Di sini terlihat dia sudah mulai putus asa dan ingin segera diselamatkan. Usaha pria tersebut bukan hanya membuat tulisan SOS saja, tetapi dia juga pergi ke bukit dan mencoba mengirimkan sinyal transmisi dengan menggunakan generator yang ia putar. Dia berharap ada pesawat lain yang menangkap sinyalnya. Hal tersebut dia lakukan setiap hari, dan juga dia terlihat selalu melihat keadaan sekitar yang mana hanya ada hamparan salju sejauh mata memandang. Saat hendak tidur, dia melepaskan kaos kakinya. Terlihat jari kakinya sudah hilang beberapa karena mengalami suatu kondisi yang mana bagian tubuh akan mengering serta membusuk karena dingin yang hebat. Kadang-kadang dia mendatangi tumpukan batu yang mana itu adalah makam temannya yang ia kubur di sana. Setelah itu dia pergi untuk mengecek pancingan ikannya. Tak disangka dia menemukan kotak ikannya sudah terkoyak. Ternyata itu adalah ulah beruang kutub. Dia menyadari bahwa sekarang beruang kutub telah masuk ke daerahnya. Dengan rasa takut, dia langsung masuk ke dalam pesawat karena dia tahu kalau beruang kutub bisa menyerangnya dari mana saja. Ternyata benar saja, saat dia mencari sinyal transmisi, dari kejauhan dia melihat beruang kutub yang sedang berjalan. Lalu dia melanjutkan memutar generator transmisi. Saat memutar, tiba-tiba dia mendapatkan sinyal, yang mana itu menandakan ada pesawat yang akan lewat. Tetapi apesnya, cuaca hari itu sedang tidak bersahabat, dan benar saja terlihat ada helikopter yang lewat. Dia pun langsung menyalakan flare. Helikopter tersebut merespon flare itu dan menghampirinya. Namun sayang, saat helikopter itu akan menghampirinya, tiba-tiba saja helikopter itu hilang kendali karena badai yang sangat besar, dan mengakibatkan helikopter itu terjatuh. Lalu pria itu mendatangi helikopter yang jatuh tersebut dan menemukan si pilot sudah meninggal di tempat. Tetapi kopilotnya terlihat masih hidup namun mengalami luka yang parah di perutnya. Kopilot itu adalah seorang wanita yang tidak bisa berbahasa Inggris yang mana akan menyulitkan si pria untuk berkomunikasi. Lalu si pria berusaha untuk menolongnya dan menunggu badai reda di dalam helikopter. Setelah badai reda, dia menggeledah persediaan yang ada di helikopter itu. Dan dia senang ketika dia menemukan makanan, peta, dan alat-alat lainnya yang mungkin bisa membantunya untuk bertahan hidup. Lalu dia pun memakan makanan yang ada dengan lahap. Setelah itu, si pria membawa si wanita itu ke tempatnya. Setelah sampai, si pria memeriksa KTP kopilot itu, dan ternyata KTP-nya tidak bertuliskan huruf Latin, yang mana menyulitkan si pria untuk membacanya. Saat sadar, si wanita itu menanyakan keadaan si pilot. Lalu dia diberitahu kalau pilot tersebut sudah tewas, dan dia pun kembali pingsan. Saat si wanita pingsan lagi, si pria menuliskan pesan di secari kertas kalau dia akan pergi lagi ke helikopter untuk mencari barang-barang yang kira-kira berguna dan dia akan kembali lagi. Sesampainya di helikopter, dia menguburkan mayat si pilot di salju. Saat menggeledah helikopter, dia terlihat senang karena menemukan kompor gas dan memasukkannya ke dalam tas. Lalu dia juga menemukan foto serta alat pengangkut. Setelah itu, akhirnya si pria bisa memasak ikan dan mie dengan kompor yang ia temukan tadi. Lalu dia juga menyuapi si wanita dan bilang, "Kita akan baik-baik saja." Ternyata si pilot helikopter itu adalah suami si wanita dan mereka telah mempunyai satu anak.
Lalu si pria melihat sebuah peta dan menemukan ternyata ada stasiun pengawas. Tetapi jaraknya sangat jauh dari posisinya sekarang dan dia pun tidak yakin akan selamat sampai ke sana. Dia kembali melakukan rutinitas seperti biasanya. Namun setelah ia berpikir, dia berencana akan menuju stasiun pengawas itu dengan berjalan kaki. Lalu dia mencari rute dari peta dan dia berpikir lebih baik dia berusaha daripada menunggu sesuatu yang tidak pasti. Setelah itu, dia mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan untuk perjalanannya. Tak lupa, dia pun membaringkan si wanita di atas alat pengangkut. Hari pertama perjalanannya cukup lancar, dan cuaca pun sedang bersahabat. Tetapi perjalanannya masih sangat jauh. Dilihat dari peta juga bahwa perjalanan belum sampai seperempatnya. Saat malam, tiba-tiba dia menggali terowongan di es untuk berlindung. Dan selalu berkata kepada si wanita, "Kita akan baik-baik saja." Di hari berikutnya, dia melanjutkan perjalanannya dan melewati badai es. Di tengah perjalanan, dia menemukan sesuatu yang menandakan pernah ada seseorang yang hidup di sana, yang kemungkinan sekarang sudah mati. Lalu dia melanjutkan lagi perjalanannya. Dia terkejut karena di depannya ada tebing yang tinggi, padahal di peta tidak ada. Lalu dia pun naik ke atas tebing untuk memeriksa apakah jalur tebing itu benar atau tidak. Setelah sampai di atas, ternyata rutenya memang benar. Karena setelah tebing itu, rute perjalanan semakin mulus yang akan mempermudah perjalanannya. Lalu dia mengalami masalah dan berpikir jika saja dia tidak membawa si wanita, mungkin saja perjalanannya akan mudah karena untuk membawanya naik ke tebing sangatlah mustahil. Akhirnya karena tidak tega dengan si wanita, dia memilih jalan memutar yang lebih jauh. Setelah itu, si pria menemukan sebuah gua kecil yang akan dia dan si wanita gunakan untuk bermalam. Tak lama, terdengar suara beruang kutub dari luar. Si pria berusaha untuk tidak bersuara sedikit pun. Tetapi si wanita batuk yang membuat si beruang mengetahui keberadaan mereka dan mulai berusaha masuk untuk menyerang. Si pria menyalakan sebuah flare untuk mengusir si beruang. Setelah berusaha mengusirnya, akhirnya si beruang pergi karena flare tadi. Lalu si pria menangis karena keadaan yang semakin tidak menentu dan juga hampir saja dia menjadi makanan si beruang. Besoknya dia melanjutkan perjalanan dan lagi-lagi badai menerpa mereka. Apalagi rute yang mereka lalui adalah rute terbuka yang membuat mereka tidak terlindung dari badai. Dia pun terus melanjutkan perjalanan walaupun dia sudah merasa putus asa dan tangannya yang menghitam karena kedinginan hebat. Sementara itu, si wanita sudah sangat melemah dan persediaan makanan pun sudah sangat menipis. Si wanita mengalami infeksi akibat luka di perutnya itu. Dengan berat hati, si pria berniat akan meninggalkan si wanita. Karena dia yakin si wanita tak akan bertahan lama lagi. Tetapi saat hendak pergi, dia berpikir kembali bahwa kondisi si wanita sekarang ini karena akan menolongnya dulu. Lalu si pria pun melanjutkan perjalanannya. Apesnya, saat berjalan dia terperosok ke sebuah lubang dan kakinya terjepit di bebatuan. Di sini dia menangis dan hampir menyerah. Namun dia tetap berusaha mengeluarkan kakinya secara paksa yang membuat kakinya terluka parah. Dia pun mencari jalan keluar dan kembali menuju tempat si wanita ditinggalkan. Ternyata si wanita masih hidup dan menyapa si pria dengan kata halo. Si pria pun merasa menyesal karena sempat meninggalkannya. Si pria pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama si wanita dengan kaki yang terluka. Saat dia melihat peta, ternyata perjalanan masih begitu sangat jauh, yang membuat dia tidak yakin akan sampai dengan selamat. Namun, dia tidak menyerah. Dia membuang barang-barang untuk mengurangi beban karena akan melalui tanjakan. Dia berusaha merangkak ke atas bukit untuk mengecek keadaan. Tak disangka, dari kejauhan dia melihat ada helikopter. Lalu dia membawa si wanita ke atas dengan susah payah. Setelah sampai di atas, dia pun langsung menyalakan flare yang tersisa untuk memberi tanda ke helikopter tersebut. Namun sayang, helikopter itu tidak melihat flare-nya. Namun si pria membuat tanda yang lebih besar lagi dengan membakar jaketnya. Tetapi tetap saja, helikopter itu tidak melihat keberadaan mereka dan terbang menjauh dari mereka. Si pria pun berteriak dan menangis serta berkata kepada si wanita, "Kamu tidak sendirian."
Karena sudah putus asa, mereka mempersiapkan posisi terbaik untuk mati. Namun, tak disangka helikopter tiba-tiba saja mendarat di belakang mereka, dan film pun tamat. Ending yang sangat menggantung ya. Di sini tidak diperlihatkan apakah mereka berdua benar-benar berhasil diselamatkan atau tidak. Tetapi film ini sangat bagus, walaupun minim dialog tetapi kita bisa mengerti alur ceritanya. Terus dukung HYFU ya, agar channel ini bisa berkembang dan bersemangat lagi merecap film-film seru lainnya untuk kalian. Sampai jumpa di video recap selanjutnya ya. Wassalamualaikum.